Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya selama mendaftar atau mencari kampus tujuan studi S3. Nah, konten ini saya buat berdasarkan permintaan dari Pak Augusta yang saat ini sedang studi di UNY. Semoga ini juga bisa relevan kepada teman-teman yang lain. Jadi, bagaimana sih proses pendaftaran S3 di luar negeri? Khususnya, disclaimer ya, khususnya di Australia atau Selandia Baru. Karena dua negara tersebut yang sudah saya coba. Jadi, untuk bisa mendaftar di kampus di Australia atau di Selandia Baru, mayoritas kampus di dua negara tersebut mewajibkan atau proses sistem pendidikan untuk S3-nya itu tidak ada coursework atau kuliah. Artinya studi kita berbasis riset, berbasis penelitian. Jadi tidak ada sama sekali coursework. Namun mungkin ada beberapa kampus, sangat sedikit ya, yang tetap mewajibkan kita mengambil kelas atau coursework. Nah, jadi untuk bisa mendaftar secara formal di kampus-kampus di dua negara tersebut, kita perlu mempunyai calon supervisor atau calon pembimbing yang siap membimbing kita selama menempuh pendidikan S3. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempunyai calon supervisor tersebut? Kita harus mencari dan mengontak supervisor, kandidat supervisor yang sesuai dengan ketertarikan kita. Gimana caranya? Kalau dari saya pribadi, caranya adalah dengan membaca literatur yang sesuai dengan kajian atau penelitian saya. Dari sana saya bisa mendapatkan beberapa ilmuwan atau ahli yang sesuai dengan bidang saya itu. Atau cara kedua, kita bisa masuk ke kampus, website kampus yang sesuai tujuan kita, cari program studi atau school atau fakultas yang membidangi riset kita. Di sana kita bisa cari supervisor atau calon pembimbing kita, atau kalau di Indonesia promotor. Di sana biasanya sangat lengkap sekali untuk kampus-kampus di Australia atau Selandia Baru, nama-nama calon supervisor yang tersedia atau yang menerima student S3 atau PhD student. Nah, di sana kita bisa identifikasi keahlian beliau itu apa dengan cara melihat research outputnya atau publikasi beliau. Bisa dibaca satu persatu artikel atau jurnal atau buku yang sudah diterbitkan oleh beliau, dibaca. Kemudian setelah kita riset kandidat-kandidat calon pembimbing kita, kemudian kita dapatkan nama yang sesuai. Kemudian langkah selanjutnya, ketika kita sudah punya nama-nama calon pembimbing yang akan kita hubungi, kita bisa awali dengan membuat atau melakukan kontak kepada beliau melalui email. Biasanya pasti ada alamat email yang bisa dihubungi untuk kita bisa mengontak beliau. Nah, ini penting juga, perlu diperhatikan bahwa sebelum kita mengontak, kita harus sudah membuat proposal. Ada dua cara, tidak harus kita mempunyai proposal. Cara pertama, kita membuat summary atau rangkuman penelitian yang akan kita lakukan ke dalam satu atau dua paragraf. Itu. Cara yang kedua, kita bisa buat proposal yang mencakup introduction atau pembukaan, introduction, kemudian literature review, research question, metodologi, reference. Itu kita bisa bikin. Nah, untuk cara yang pertama, kita membuat rangkuman disesuaikan dengan topik atau kajian calon pembimbing kita. Kita bisa buat rangkuman dalam satu atau dua paragraf yang mencakup, contoh, saya akan melakukan penelitian tentang ini karena saya memiliki pengalaman atau saya suka dengan bidang ini dan saya sudah melakukan itu di riset tesis saya di S2 saya, atau saya sudah mempublikasikan terkait dengan topik itu. Maka kemudian urgensi dari kenapa melakukan penelitian itu, kemudian teori apa yang ingin kita pakai. Nah, mungkin bisa seperti itu gambarannya. Nah, ketika kita sudah mempunyai rangkuman penelitian kita atau proposal, langkah kedua adalah menyiapkan email yang kita kirim kepada calon pembimbing kita. Nah,
Di dalam email itu mencakup pertama perkenalan diri kita. Di awal kita perkenalkan siapa kita, tunjukkan strength kita, selling point kita, nilai jual kita. Contoh, ketika kita punya publikasi, sampaikan saya sudah mempublikasi tentang ini, atau kalau tidak, ya udah prestasi lain. Contoh IPK saya seperti ini, atau saya membantu dosen saya proyek penelitian selama S2. Pokoknya jelaskanlah, harus ada selling point. Kemudian yang kedua, utarakan bahwa tujuan kita mau apa. Jadi tujuan saya adalah ingin melamar menjadi student Anda, apakah Anda berkenan, karena dari jelaskan juga pemahaman kita bahwa kita sudah mempelajari tentang penelitian-penelitian beliau. Jadi contohnya adalah saya sudah membaca tentang buku Anda atau artikel Anda terkait dengan ini, kemudian kasih rangkuman, kasih insight kita di sana. Saya rasa penelitian Anda, riset itu sangat bermanfaat jika diterapkan di Indonesia. Kemudian dijelaskan juga balik lagi ke riset kita. Maka dari itu, dari kajian itu, saya rasa saya akan melakukan penelitian tentang hal itu bla 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 dalam 1 atau 2 paragraf. Nah, jadi sudah sampaikan tujuan kita, kemudian ucapkan terima kasih di sana. Nah, sudah dikirim. Kalau seandainya kita sudah membuat proposal, sama kita juga harus membuat rangkuman di dalam email tersebut. Kemudian lampirkanlah di dalam email itu CV dan juga proposal kita jika sudah membuat proposal. Tapi kalau belum, tidak masalah, kita bisa mengirimkan summary atau rangkuman penelitian yang akan kita lakukan dalam 1 atau 2 paragraf itu. Kemudian dikirim, tunggu sampai 1 minggu. Kalau tidak ada balasan, bisa di follow up lagi. Kalau tidak ada, pindah lagi, ganti, cari supervisor yang lain. Seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi, saya sudah melakukan dua-duanya. Saya pertama mencoba dengan menggunakan proposal. Cara yang kedua, karena tidak berhasil, dan saya rasa itu mempersempit langkah saya untuk memilih calon pembimbing lain, potensial pembimbing di kampus lain. Maka dari itu saya lebih prefer yang membuat rangkuman saja, karena kita bisa ubah lagi riset kita ubah lagi summary penelitian kita, disesuaikan dengan calon pembimbing lain yang mungkin potensial. Kadang apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, atau apa yang kita tertarik di luar sana mungkin itu sudah out of date, jadi tidak up to date lagi. Jadi bisa jadi itu udah kuno usang ya. Jadi ya, kalau saya pribadi, saya akan lebih senang jika hanya membuat rangkuman. Nah, pengalaman saya waktu itu ketika proposal gagal, kemudian membuat rangkuman, ada satu yang berhasil, ada di Curtin dan juga di Massey University. Nah, yang di Massey University ini, beliau meminta saya untuk beliau tertarik dengan penelitian atau rangkuman penelitian saya, dan meminta saya untuk membuat proposal, dan beliau memberikan waktu saya untuk membuat itu. Beliau berkata, jangan buru-buru, silakan manfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Ketika kamu sudah yakin dengan proposal, silakan bisa kirimkan. Setelah saya buat kurang lebih 1 bulan, saya menyusun proposal baru itu dengan topik baru. Saya kirimkan lagi kepada beliau, dan beliau tanggapannya positif. Wah, penelitian ini atau topik yang kamu ajukan berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi riset disertasi atau riset tesis S3. Nah, dari situ beliau sudah siap dan mau membimbing saya. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah direkomendasikan untuk mendaftar, beliau saat itu merekomendasikan saya untuk segera mendaftar secara formal di portal kampus, di website kampus. Jadi saya lanjutkan dengan pendaftaran formal. Nah, di sana kita harus menyiapkan semua berkas-berkas dokumen secara formal. Salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris, kemudian ijazah S1, S2, transkrip nilai S1 dan S2. Pastikan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan kemudian rekomendasi dari pembimbing kita atau dari atasan kita. Kemudian masukkan semua syaratnya, pendaftaran segala macam, dan
mungkin catatan penting untuk kampus di Australia dan Selandia Baru karena mereka berbasis riset. Jadi tesis S2 kita, mereka mensyaratkan bahwa bobot nilainya dari total SKS itu 25%. Waktu itu kasus di Messi itu 25%. Jadi saya anggap bahwa bobot itu mencakup tesis, seminar proposal, metodologi penelitian kuantitatif kualitatif, dan juga writing for the research. Saya anggap itu mencakup 25% itu. Karena di dalam websitenya ada pertanyaan, apakah bobot tesis kamu itu mencakup 25% dari total SKS, total kredit? Iya, saya centang itu. Nah, itu cukup penting karena ada teman saya yang mendaftar di Australia, itu mereka sistem menghitungnya bobotnya hanya pada tesis, bener-bener hanya ada satu tesis toh. Nah, kebanyakan tesis itu kan paling maksimal 5 SKS ya, atau 6 SKS, 6 kredit. Jadi kalau di total ya nggak mencukupi 25%. Jadi beliau mendapatkan penolakan dari sana. Jadi ya pasti kalau seandainya sudah S2 dan tidak ada tesis, hanya ada coursework, ya usahakan kita bisa mempublikasikan banyak jurnal atau artikel di jurnal-jurnal apapun lah, publikasi atau konferensi atau seminar. Silakan, jadi usahakan banyak cara untuk bisa kita memenuhi target itu. Ya mungkin itu. Kemudian proses aplikasi, proses pendaftaran ditunggu. Saya rasa kalau seandainya sudah memiliki supervisor, itu satu langkah sudah ada di kita sudah satu langkah untuk bisa studi di sana gitu ya. Dan kemudian setelah itu penilaiannya itu sudah berdasarkan administrasi, berdasarkan tim admisi mereka menilai kita, melihat aplikasi kita. Dan ini waktunya berbeda-beda ya, pengumuman setelah kita menyelesaikan semua pendaftaran itu, kemudian pengumuman kita mendapatkan LOE atau tidak. Nah, kalau kasus saya itu cukup cepat ya, ketika aplikasinya beres, semua syarat terpenuhi dari IELTS, transkrip nilai, ijazah, kemudian essay kalau nggak salah, proposal segala macam, pokoknya masukin semua di websitenya, di portalnya. Dan kasus saya mungkin 3 minggu atau tidak sampai 1 bulan sudah ada hasil. Saya mendapatkan letter of offer atau letter of unconditional, surat penerimaan dari kampus. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan dengan, kalau belum mendapatkan sponsor, bisa cari sponsor, bisa mencari beasiswa. Seperti kalau sudah ada sponsor, kasus saya sudah mendapatkan beasiswa LPDB, saya tinggal melanjutkan ke tahap enrollment atau memastikan bahwa kita akan studi di sana. Ya, itu proses pendaftaran, mencari supervisor, mencari kampus di Australia dan Selandia Baru. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan. Ya, semoga sukses, lancar bagi yang semangat untuk melanjutkan studi. Terima kasih.